Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 12 malam, Pak Guru. Ada yang sangat-sangat ramai di Twitter, di jagat Iya, aduh. sosmed, yaitu hashtag tolak RUU TNI. Ada video viral, Pak Guru nonton nggak orang yang Iya. masuk ke gedung sidang gitu, Nah, itu di teh hotel? mau saya undang itu teh Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini represif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi APRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu! Orang kontras itu. ya aktivis Nukara itu. Oke, saya mau nunjukin ini Pak Guru, tapi reaksi Pak Guru tentang ini dari postingan Bintang Emon. Saya bacain aja ya. RUU TNI adalah sebuah kemunduran dari apa yang sudah dibangun. Apapun yang memiliki akses terhadap senjata dan kekerasan seperti TNI dan Polri harusnya tetap dalam fungsi alat saja. Karena kalau sampai mengurusi jabatan sipil, maka intimidasi bukanlah hal yang tidak mungkin. Pisau hanya cocok untuk menyobek, memotong, menusuk. Jangan paksa pisau menjadi pengganti sendok ataupun pengganti pulpen. Nggak efektif dan hanya bikin terluka. Saya Bintang Emon mengajak untuk menolak RUU TNI. Iya, Menurut setuju Pak Guru. sekali, harus itu mah. Ya, makasih Kang Bintang Emon sudah mewakili dan ada banyak orang juga yang sudah mengatakan demikian, Kang Peri Irwandi, kemudian ya banyak lah Pak Deddy Kobuser mendukung itu mah. Pak Guru udah nonton video Deddy Kobuser? Udah. Karena saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di video ini. Let's start. Seperti yang teman-teman tahu dan dari berita yang beredar di mana-mana, kemarin rapat panja revisi rancangan Undang-Undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Tapi gini nih, Baraya semua, gini nih ya, dalam prinsip-prinsip paling dasar demokrasi, tentara itu harus ada, wajib ada, tetapi dia tidak boleh diberangus, tidak boleh ditundukkan. Dan salah satu cara untuk menundukkan tentara itu adalah memasukkan mereka ke ranah-ranah sipil. Jadi nggak boleh seperti itu tuh, sebab kalau begitu nanti si tentara itu jadi mandul. Coba misalkan Baraya bayangkan ya, dia punya senjata, dia punya bayonet, dia punya granat. Kemudian alih-alih itu menggunakannya untuk membela negara, dia malah masuk berkecimpung di dunia politik, kemudian bikin intrik, kemudian bikin apa, itu kan sebenarnya sangat berbahaya. Ditambah lagi kalau misalkan nanti debat, ribut apa, dia punya senjata, dia punya kekuatan, Pak Rocky Gerung bisa hilang. Kalau misalkan begitu gitu, itu kan sangat-sangat berbahaya. Jadi terhadap orang-orang sipil itu sangat berbahaya, terhadap militer itu sendiri juga menjadi sangat-sangat berbahaya. Kalau misalkan mereka masuk jadi bagian dari pemerintahan, artinya apa? Artinya dia turun pangkat dari yang semestinya membela negara, abdi negara, justru menjadi abdi pemerintahan. Pemerintahan itu kan dipilih di dalam pemilu. Dia jabatannya itu tidak langgeng. Nah, tentara yang seharusnya menjaga sesuatu yang langgeng, yaitu negara, diturunkan pangkatnya menjadi hanya menyelenggarakan dan membantu orang-orang di pemerintahan yang tidak langgeng itu. Kan jadi bahaya. Jadi dalam semua hal ini tuh sebenarnya berbahaya. Makanya cek negara mana yang sukses ketika di bawah kepemimpinan yang di bawah pimpinan junta militer misalkan. Apa aja contohnya, Pak Guru? Ya nggak ada. Ya ada tuh misalkan pas pemberontakan, pas itu tuh dalam masa transisi, itu kan harus dikembalikan kepada sipil. Kalau misalkan tidak dikembalikan kepada sipil, ya kacau lah. Berarti dia punya hak bersenjata gitu. Kemudian senjata itu bisa aja
digunakan untuk orang-orang oposisi gitu, orang-orang yang sipil, itu kan nggak boleh gitu. Itu konteksnya untuk yang tidak tahu Pak Guru, ini tuh ramenya tolak RUU TNI itu dia tuh bunyi pasalnya tuh seperti apa Pak Guru? Ada pasalnya beberapa, nantilah di ini kan. Tapi beberapa di antaranya yang saya catat nih ya, itu adalah penambahan jabatan berupa wakil panglima misalkan. Kemudian perluasan kewenangan. Ini jadi duifungsi atau multifungsi, ini yang bahaya itu. Kemudian hak bisnis. Tentara boleh bisnis. Tapi ini mah masih kelanjutannya. Tentara aktif gitu. berarti ya? Hah? Tentara aktif. Tentara aktif. Dan pelonggaran pengisian jabatan publik oleh TNI aktif. Dan luar biasanya di sini ada 16 jabatan sipil yang sekarang berhak dimasuki oleh perwira. Yang paling oleh mengerikan orang apa militer. Pak Guru? Apanya? Kalau misalkan kan ada 16 bidang. Yang menurut Pak Guru ya dari 16 bidang itu yang paling mengerikan kalau misalkan ini terjadi, TNI di bagian apa gitu? Ya itu tadi sejauh ini tuh yang berhubungan dengan pertahanan keamanan, kemudian soal ASN, kemudian Kementerian Luar Negeri, pokoknya mah ada 16 kementerian gitu, ada 16 kementerian dan birokrasi yang dimasuki oleh ini. Ya itu semuanya adalah kerjaan sipil. Kata yang mengusulkannya itu adalah kan itu berhubungan dengan militer, kayak misalkan luar negeri, kemudian pertahanan, kemudian apa gitu dan sebagainya. Ya kan cukup aja kalau misalkan orang-orang TNI itu dimiliterisasikan dulu, demiliterisasikan dulu, dipensiunkan dulu, pensiun dini kan. Itu di undang-undangnya di amanah reformasi itu juga ada dipensiunkan, kemudian mereka menjabat di situ ya boleh, tapi ini mah masih aktif boleh masuk ke situ. Jadi duifungsi ABRI itu judulnya bagaimanapun bukan hanya duifungsi ABRI, itu multifungsi ABRI gitu. Multifungsi tentara TNI gitu. Apakah Pak Guru akan memberikan statement seperti Bintang Emon? Saya Guru Gembul mengajak untuk menolak RUU TNI. Ya, asli saya benar-benar ngajak untuk tapi bisa ditangkap Wah ya. Iya, itu kan aktivis kemarin yang ngegerbek juga dilaporkan ke polisi terus didatengin sama orang tidak dikenal. Nah, ini bahayanya tuh kayak gini gitu. Saya ngeri juga sebagai admin ini Asli takut. ngeri banget ini teh. Jadi kalau misalkan saya ngomong nggak bener gitu kan. Nah, dalam situasi yang normal saja, ketika TNI tidak berwenang gitunya, saya tuh terancam kalau misalkan melakukan kritik tuh. Di Indonesia mah kan gitu kan. Tuh. Saking terancamnya tuh sampai warga Indonesia tuh bikin istilah-istilah sindiran. Ini negara Konoha gitu. Karena takut. Karena takut kan. Nah, itu tuh waktu TNI belum berwenang, apalagi kalau misalkan TNI sudah masuk di situ, kita didatengin rumahnya ya bisa aja, artinya ada kewenangan di situ gitu. Dalam konteks ini kan mengamankan, kan harusnya mengamankan negara. Jadi kalau misalkan saya mengkritik pemerintah, itu konteksnya adalah demi membela negara, maka saya boleh. Tapi kalau tentara menjadi bagian dari pemerintah, saya mengkritik pemerintah. Mengerikan juga karena ya, ancaman jadi gitu tuh kayak nyata ya, Pak Guru dilempar, disiram air keras, iya, aduh please lah. Mengerikan. Tentara please lah jangan mau diturunkan pangkatnya demi kepentingan inilah. Bisa kok tentara jadi pemimpin Indonesia kan, ada Pak SBY gitu kan. Bisa, Pak Harto bisa, tapi Pak Harto mah jangan jadi bukan contoh yang baik. Ya maksudnya bisa lah, nggak ngapain juga langsung ikut terlibat dalam urusan-urusan yang sipil gitu. Aduh. Ini tuh ada kata kemunduran Pak Guru dari Bintang Emon RUU TNI. Iya, kemunduran tuh maksudnya. Emang dulunya pernah? Iya, maksud kemunduran tuh dulu pas zaman Orde Baru, kita tuh melaksanakan itu. Oh, Orde Baru. Duifungsi ABRI. Jadi si tentara tuh masuk ke kampung-kampung dan nembakin orang-orang. Yang Petrus Tea itu? Iya, bisa. Atau misalkan yang kasus Tanjung Priuk. Itu kan seharusnya bukan tentara yang ada di situ, tapi tentara gitu misalkan yang kayak gitu. Nah, terus pas reformasi, kita semua seluruh rakyat Indonesia bersepakat bahwa duifungsi ABRI itu harus dihilangkan. Maju kan? Nah, sekarang diadain lagi. Kocak. Mundur lagi. Selengkapnya ada di YouTube-nya Guru Gembul, nanti linknya saya lengkap kirimkan. Itu saya marah-marah aja di situ. Oh, ya, kemarahan Guru Gembul akan ada, nanti saya cantumkan linknya. Pak Guru, terima kasih, ini kita jam 12 malam. Terima kasih, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kita sahur?